Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi tugas ujian akhir semester mata kuliah topik khusus tenaga listrik oleh saya Prima Yoga Budi Prawira dengan MPF 190637991 dengan judul Perkembangan dan Teknologi Kendaraan Listrik di Indonesia. Berikut merupakan tabel konten dari presentasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada kendaraan listrik di Indonesia, kemudian teknologi kendaraan listrik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Jadi saya ingin memberitahu latar belakang kebutuhan bahan bakar bersih yang ada di dunia. Jadi IEA atau International Energy Agency itu merekomendasikan emisi CO2 itu di bawah 450 ppm. Selain itu juga ada perjanjian Paris yang mengajukan pengurangan emisi di setiap negara. Salah satu upaya untuk mengurangi emisi CO2 itu adalah dengan penggunaan EBT atau energi baru terbarukan dalam pembangkitan listrik. Namun, penggunaan EBT saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah emisi. Salah satu upaya penting lain yang perlu dilakukan adalah penggunaan kendaraan listrik yang perlu diperbanyak pada setiap negara. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penyumbang polusi terbesar yang ada di dunia. Namun, pemerintah Indonesia telah merencanakan penggunaan EBT menjadi 27% pada tahun 2030. Selain itu, pemerintah juga telah menekankan penggunaan EV dengan peraturan yang dibuatnya. Peraturan-peraturan yang saya maksud adalah salah satu contohnya pengurangan pajak untuk kendaraan-kendaraan listrik. Selain itu, pengadaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas yang digunakan oleh ASN. Namun, perkembangan EV di Indonesia terhambat akan infrastruktur jaringan listrik Indonesia yang masih belum mampu untuk melayani beban kendaraan listrik apabila kendaraan listriknya ada pada volume yang sangat besar. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu teknologi kendaraan listrik. Jadi apa kelebihan kendaraan listrik? Pastinya kendaraan listrik itu adalah kendaraan yang digerakkan oleh sebuah motor listrik tanpa adanya proses pembakaran yang ada pada mesin konvensional. Jadi, bisa dikatakan kendaraan listrik ini tidak berpolusi dan walaupun ada polusi itu sangat kecil sekali. Sehingga karena minimnya polusi ini bisa ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan ini selain dengan ramah polusi juga ramah suara karena kendaraan listrik ini memiliki suara yang sangat tenang ya, karena ya motor listrik tidak menghasilkan suara yang keras, tidak seperti mesin konvensional, mesin bakar. Kemudian, karena teknologi motor listrik sangat berkembang cukup pesat, maka efisiensi dari kendaraan listrik ini juga sangat efisien dibandingkan dengan mesin konvensional atau mesin bakar. Dan yang terakhir, kendaraan listrik ini memiliki kemudahan untuk implementasi fungsi-fungsi cerdas. Karena kita tahu kendaraan listrik sebagian besar atau mungkin seluruh sistemnya itu merupakan sistem elektronik, di mana itu sangat mudah untuk dikontrol oleh sebuah komputer. Sedangkan untuk mesin-mesin yang konvensional seperti mesin bakar itu lebih sulit untuk dikontrol. Itulah kenapa kendaraan listrik ini lebih mudah implementasinya untuk fungsi-fungsi cerdas. Oke, kemudian EV sendiri itu bisa mentransformasi jaringan listrik dengan teknologi bidirectional charging atau V2G atau Vehicle to Grid. Jadi, seperti yang kita tahu, sebagian besar pembangkitan listrik EBT seperti angin, solar panel, kemudian air, itu biasanya memiliki atau menghasilkan daya yang tidak konstan ya, sesuai dengan atau sangat terpengaruh dengan kondisi di lapangan. Nah, penurunan daya ini tentunya sangat buruk ya untuk jaringan, apalagi kalau yang penggunanya itu sangat banyak. Nah, di sini kendaraan listrik ini bisa dijadikan sebagai buffer ya, karena
pada EBT konvensional itu juga ada buffer berupa baterai biasanya. Nah, tapi di sini kita bisa gantikan baterai yang diam ya, biasanya diam digunakan pada PLTS atau PLTB. Nah, ini kita gunakan baterai yang ada di dalam kendaraan listrik ya. Jadi kendaraan listrik ini bisa menerima daya dari jaringan listrik ya, ketika daya di jaringan listrik sangat besar. Tapi juga kendaraan listrik ini juga bisa menyuplai daya kembali ke jaringan ketika jaringan ini lagi dayanya turun ya, atau ketika pembangkit EBT-nya sedang menghasilkan daya yang sedikit. Kiranya seperti itu, kenapa bisa mentransformasi jaringan listrik. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis kendaraan listrik. Yang pertama adalah kendaraan listrik penuh, di mana di sini kendaraan listrik ini 100% menggunakan motor listrik untuk sebagai penggeraknya. Jadi motor listrik ini menggunakan energi yang disimpan di baterai. Nah, dari energi yang ada pada baterai itu didapatkan dari jaringan listrik yang ada dengan menggunakan charging port. Nah, di sini ada beberapa komponen yang penting. Ada baterai, ya pastinya untuk menyimpan energi listrik. Kemudian electric traction motor yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Kemudian ada DC-DC converter yang digunakan untuk mengkonvert DC dengan tegangan yang tinggi menjadi tegangan yang rendah untuk aplikasi-aplikasi pada komponen tegangan rendah. Dan komponen-komponen yang lainnya yang tidak perlu saya sebutkan. Kemudian ada kendaraan listrik plug-in hybrid. Di sini sebenarnya sangat mirip dengan kendaraan listrik penuh ya, tapi perbedaannya di sini tidak 100% menggunakan motor listrik. Di sini tetap menggunakan mesin konvensional tapi juga dibantu dengan motor listrik. Umumnya kendaraan jenis ini kita bisa memilih mode antara mode elektrik atau mode konvensional. Ketika mode konvensional maka daya yang dihasilkan atau daya yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan itu dihasilkan oleh mesin konvensional atau mesin bakar. Sebaliknya apabila menggunakan atau modenya listrik, maka daya disuplai atau daya dihasilkan oleh motor listrik. Nah, dalam kendaraan ini itu juga bisa menggunakan namanya regenerative braking. Jadi dengan pengereman yang terjadi pada kendaraan ini itu bisa membangkitkan energi listrik yang dapat mencharging baterai yang ada. Jenis kendaraan listrik terakhir adalah jenis kendaraan listrik hybrid, khususnya adalah hydrogen fuel cell. Kalau kedua jenis kendaraan sebelumnya itu listriknya didapatkan dari jaringan listrik ya, kita plug in dari jaringan listrik. Namun di sini kita menggunakan hydrogen fuel cell, di mana terjadi reaksi kimia di fuel cell-nya dengan bahan bakarnya hidrogen sehingga dapat menghasilkan listrik. Nah, perbedaannya hanya di situ saja. Setelahnya fuel cell ini akan mencharge baterai yang nantinya akan menggerakkan electric traction motor. Untuk komponen-komponen yang lainnya itu hampir mirip dengan kendaraan listrik penuh. Jadi kesimpulannya adalah kendaraan listrik sendiri adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Kemudian kemajuan kendaraan listrik ini didorong oleh kebutuhan akan penggunaan energi bersih ya, dan juga didorong oleh keinginan untuk mengurangi emisi CO2. Kemajuan kendaraan listrik di Indonesia itu terhambat oleh kemampuan jaringan listrik yang ada di Indonesia karena masih belum kuat ya. Namun salah satu yang bisa membantu adalah V2G yang saya jelaskan tadi, atau vehicle to grid menggunakan bidirectional charging. Metode tersebut dirasa bisa membantu masalah jaringan listrik ini. Berikut referensi-referensi yang digunakan pada video kali ini.
Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.